Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cita Fadila. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Siklus Penggajian dan Kepegawaian. Saya Cita Fadila sebagai moderator dan pembaca pertama. Audit siklus penggajian dan kepegawaian. Definisi siklus penggajian. Siklus penggajian meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan. Berbagai bentuk kompensasi tenaga kerja antara lain gaji, upah, insentif, lembur komisi, bonus, dan berbagai bentuk fasilitas pada personel. Siklus ini menjadi penting dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai, dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. 2. Beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur dan konstruksi. 3. Penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena inefisiensi dan kecurangan. B. Tujuan audit siklus penggajian. Tujuan umum audit penggajian adalah untuk mengevaluasi apakah saldo perkiraan yang mempengaruhi siklus tersebut telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Audit terhadap transaksi penggajian secara rinci beserta rekening yang terkait dengannya antara lain 1. Eksistensi atau okurensi. 2. Kesempurnaan. 3. Hak-hak dan kewajiban perusahaan. 4. Penilaian dan alokasi. Selanjutnya C. Fungsi-fungsi dokumen dan catatan terkait dengan dalam siklus penggajian. Fungsi personalia melibatkan aktivitas bagian-bagian lain yang berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada seseorang karyawan perusahaan. Kerjasama di antara berbagai bagian tersebut menunjukkan fungsi tertentu yang antara lain A. Hiring employees. Fungsi ini berkaitan dengan proses penempatan karyawan pada suatu unit kerja. B. Authorizing payroll change adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penetapan struktur gaji atau upah seseorang beserta perubahannya dalam sistem penggajian perusahaan. Berbagai dokumen dan catatan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung arus pencatatan yang digunakan dalam siklus penggajian, di antaranya sebagai berikut. A. Catatan kepegawaian. B. Formulir otorisasi pengurangan. 3. C. Formulir otorisasi tarif. Sekian penjelasan dari saya. Dan penjelasan dari Saudari Cita Fadila yang dimana D merupakan materi realitas resiko intern dan prosedur analisis, dimana materialitas walaupun saldo beban ataupun hutang terkait gaji dan upah bagi eksekutif atau karyawan tidak signifikan saldo piutang, namun penggunaan yang berkaitan dengan beban atau hutang gaji dan upah merupakan pengungkapan yang internal, yang material. Resiko intern periode yang pembayaran bisa ditetapkan secara mingguan, 2 bulan atau bulanan. Prosedur analisis berguna dalam mengidentifikasi potensi kecurangan seperti apabila gaji dan upah kotor per karyawan melebihi ekspektasi editor. Jenis prosedur ini dianggap paling efektif jika auditor bisa menggunakan perangkat lunak audit yang namun memilah karyawan menurut kategori dan kemudian mengevaluasi rata-rata pembayaran menurut kategori karyawan itu tersebut. Prosedur audit siklus penggajian, di mana terbagi atas beberapa bagian, yaitu
pengujian pengendalian internet terbagi atas beberapa juga, yaitu personalia dan pengikatan kerja. Kedua, pencatatan waktu dan penggaji atau pencatatan waktu dan gaji. Ketiga, pembayaran gaji. Keempat, pengisian formulir pajak dan pembayaran pajak. B. Pengujian transaksi penggajian, di mana proses pengujian atas transaksi adalah cara yang sangat penting dalam memverifikasi saldo-saldo akun dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Pencatatan waktu dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian dalam setiap periode. Untuk mencegah salah saji, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kalimat atau tutur kata yang salah kami ucapkan, kami minta maaf. Terima kasih.